Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada pemirsa Yuji TV dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Sandi Suryo Prayogo, di program Yuji Talk eksklusif serial IKN yang ditayangkan pada setiap Senin jam 8.30 sampai 10 WIB hanya di Yuji TV. Acara ini dapat disaksikan kembali di YouTube dan juga kanal Yuji TV Official. Baik, pemirsa Yuji TV, tema Yuji Talk kita pada kali ini yaitu mengenai peran media dalam pemberitaan pembangunan di IKN. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber yang tentunya ahli dan paham terkait dengan peran media dan juga pemberitaan pembangunan di IKN. Nah, yang pertama di sini ada Profesor Dr. Budi Hermana SMM, yaitu Kepala Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, dan juga penanggung jawab program serial IKN di Yuji TV. Apa kabar, Bro? Baik, gimana Mas Andi? Ini saya bilangnya Mas aja ya? Iya, Mas aja, Bro. Biar lebih mudah. Ya, alhamdulillah, sehat-sehat. Ya. Oke. Baik, mungkin langsung kita sapa narasumber yang kedua, yaitu di sini ada Profesor Dr. Didin Mukodim MM, selaku Warek 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, kabar baik dan bahagia. Alhamdulillah. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma, Eskom MNSC. Beliau merupakan Direktur Program Magister Teknologi dan Rekayasa Universitas Gunadarma. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Pak Bembi ya, di sini ya, boleh. Udah terbiasa ya. Udah terbiasa, Pak, kalau manggil. Alhamdulillah, baik Mas Andi. Sehat. Ya. Baik. Nah, baik, mungkin kita langsung membahas tadi tentang tema utama kita, yaitu pada peran media dalam pemberitaan pembangunan di IKN. Nah, namun di sini Profesor Dr. Budi Hermana atau Prof. Budi, yang biasa saya panggil Prof. Budi, sebagai penanggung jawab program serial IKN, mungkin ingin sedikit menceritakan sejarah kembali atau menceritakan kenapa muncul serial IKN di Yuji TV, Prof. Ya, makasih Mas Andi ya. Ini sebenarnya menarik ya ketika itu kan masih ada isu ya. Isu itu dalam artian landasan formal dari pemindahan ibu kota itu kan belum keluar ketika itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 gitu ya. Namun yang sangat menarik dan cukup mengagetkan buat saya adalah bagaimana pimpinan tiba-tiba ada dua hal yang harus kita siapkan. Bagaimana respon Universitas Gunadarma terkait dalam kebijakan pemindahan ibu kota yang merupakan program strategis nasional. Yang pertama sebenarnya adalah bagaimana kita mengusulkan program studi di luar kampus utama sebenarnya awalnya itu. Ya mungkin Prof. Didin tahu persis ya. Kita bolak-balik ke sana karena untuk mengurus persyaratannya itu lumayan berat. Tapi bukan itu yang akan kita bahas hari ini karena itu kan kalau nggak salah kita sudah membahas khusus tentang PSDKU ya di serial IKN juga. Nah, tapi yang kedua ini yang menarik ya. Tiba-tiba pimpinan juga mengharapkan bahwa Yuji TV, salah satu TV komunitas digital yang tentunya sudah yang lebih konsentrasi ke konten ataupun pemberitaannya lebih ke arah edukasi gitu ya, terutama edukasi publik, itu mengharapkan mulai melakukan pemberitaan tentang pembangunan IKN itu secara reguler. Bahkan cukup mengagetkan tiap minggu gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Itu kan orang lain mungkin belum ke arah sana gitu ya. Nah, ketika itu akhirnya saya masih ingat bahwa yang menjadi menjadi lokomotif dalam serial IKN awalnya itu adalah teman-teman dari teknik sipil dan arsitektur awalnya. Karena ini kan masalah pembangunan infrastruktur di tahap awal. Nah, ketika itu konsep awalnya kita juga bingung karena kita sebagian besar dari narasumbernya malah belum pernah ke sana. Tapi kita harus membahas tema-tema yang terkait dengan bagaimana membangun IKN. Itu kan sesuatu yang baru ya. Sehingga di awal-awal dari serial IKN ini, awalnya kita membahas mungkin dari aspek teoritis dengan memanggil lebih banyak narasumber-narasumber eksternal sesuai dengan bidang-bidang ataupun keilmuan yang memang diperlukan dalam membangun ibu kota Nusantara. Awalnya begitu. Nah, baru kalau saya lihat akhirnya bermetamorfosa Yuji TV itu, nah lama-lama nih kalau hanya sekedar teoritis tanpa melihat langsung, itu kan agak kurang pas atau kurang lengkap gitu ya. Sehingga di periode yang kedua untuk serial IKN ini kita mulai melakukan reportase langsung. Jadi Yuji TV biasanya kita berbarengan kalau ada program-program pembangunan PSDKU dan juga infrastruktur gedung-gedungnya selalu Yuji TV itu diikutkan. Sehingga bahkan
pertama kali calon-calon narasumber ketika itu yang menjadi host dan narasumber dari Sira IKN, teman-teman dari arsitek, sipil, dan beberapa bidang yang lainnya, ekonomi termasuk saya, itu ada kunjungan khusus ke sana, ke Kalimantan Timur. Karena bagaimanapun IKN itu kan tidak terlepas secara geografis, itu kan ada 3 segitiga kota ya. Ada IKN, ada Balikpapan, dan ada Samarinda. Jadi kayak segitiga emas gitu ya. Nah, kita itu akhirnya ke sana, dan disitulah mulai serial IKN itu diwarnai dengan narasumber yang memang udah melihat langsung bagaimana progres pembangunan di sana, dan juga bagaimana para narasumber ataupun host pun bisa melihat liputan hasil dari kerja keras dari tim UGTV. Nah, dari sini yang menariknya, jadi beberapa episode berikutnya di tahapan kedua dari serial IKN itu selalu VT-nya itu atau video tapping yang melengkapi diskusi kita itu dilengkapi dengan hasil liputan teman-teman dari UGTV. Itu yang paling menarik. Gitu. Kalau soal narasumbernya, kalau Prof Didin udah berkali-kali dari serial IKN. Kalau Pak Bemi dulu pernah ya? Iya pernah dulu. Dalam kalau nggak salah mengenai peran teknologi ya, energi terbarukan ya. Kalau Pak Didin nggak dari sekolah juga dikunjungi sana ya, dari mulai yang mendekati Sepaku juga ada. Betul, pernah juga. Jadi saya tambahkan juga nih Prof, bahwa di awal-awal menginjakkan kaki di Penajam Pasir Utara itu kan 1 hari menjelang Lebaran, menjelang Ramadan ya. Tentunya setelah kita mengadakan MOU dengan Pak Bupati, Pak Hamdan itu kita berkunjung ke titik nol, kan gitu ya, titik nol. Dan orang juga melihatnya belum ada perkembangan apa-apa di saat itu. Titik nol, kemudian itu akan menyebar informasi-informasi bahwa pembangunan di IKN itu akan terus berjalan sampai dengan ini, tentunya dengan perkembangan yang luar biasa apabila lihat perkembangan 2 tahun terakhir. Saya kira itu. Dan sekarang kalau seandainya teman-teman berkunjung ke kampus Gunadarma di Penajam, itu selalu pulangnya ingin mampir ke IKN. Ya. Dan kita sudah ada kerjasama dengan IKN itu. Jadi kalau seandainya kita kontak dengan pengelola IKN agar staf-staf Gunadarma itu bisa mampir di kawasan IKN. Tim UGTV selalu ikut ya untuk melakukan liputan. Liputan ya, termasuk Prof Nijam saya ingat kan. Prof Nijam juga kan dengan Prof Cici kan juga berkenan untuk mampir di sana. Nah, itu yang menarik Prof Didin ya. Mungkin nanti kita lihat salah satu liputan itu justru ketika Prof Nijam dan Prof Cici itu datang ke sana untuk peresmian gedung yang pertama. Ya. Nah, ketika itu kita juga langsung Prof Nijam juga ya diantarkan oleh salah satu direktur di Otorita untuk berkunjung ke titik nol, Pak Suwito itu ya untuk ke sana. Betul. Nah, ini apakah kita lihat hasil liputan dari itu ya? Boleh. Kita lihat bagaimana hasil liputan UGTV, bagaimana kunjungan Bu Rektor dan beberapa teman-teman yang ketika itu setelah peresmian gedung yang pertama oleh Prof Nijam sebagai PLT Dirjen Dikti ya ketika itu Ristek. Monggo silakan. UGTV, kami tim UGTV bersama tim Universitas Gunadarma selepas acara peresmian gedung pertama Kampus Nusantara, kami meninjau langsung ke proyek pembangunan di Kemenko 4 serta zona untuk pembangunan Istana Presiden. Nah, kami sekarang berada di lokasi yang kebetulan memang masuk dalam perencanaan tahap pertama dari 5 periode perencanaan pembangunan IKN. Nah, di belakang saya itu yang paling atas itu adalah rencana lokasi untuk Istana Presiden. Dan alhamdulillah bahwa tim UGTV sesuai dengan agendanya memang untuk periode tahap pertama ini akan kita liput secara langsung dan tentu dengan menghadirkan berbagai narasumber yang akan melengkapi program UGTalk Eksekutif serial IKN. Baik, pemirsa UGTV, saya alhamdulillah sedang berada di lokasi pembangunan Istana Presiden dan saya bersama Ibu Rektor, dan juga dengan Kepala Lembaga Layanan 11 di wilayah Kalimantan, Pak Akbar. Nah, di
sini sesuai dengan perencanaan memang Istana Presiden itu masuk di dalam tahap pertama dari 5 perencanaan pembangunan IKN dari tahun 2002 sampai tahun 2045. Nah, khusus untuk Istana Presiden nanti untuk periode pertama ditandai dengan peringatan 17 Agustus tahun 2045 ini hari kemerdekaan. Nah, tentunya 2045 ini 2024. Kalau periode perencanaan sampai 2045. Baik. Untuk periode pertama ini memang salah satu tonggak penting dalam perencanaan pertama itu bahwa tahun 2024 nanti ada perayaan Hari Kemerdekaan di IKN. Alhamdulillah. Nah, untuk itu mungkin akan kita diskusi sedikit dengan Bu Rektor dengan Bapak Kalem. Jelas, mohon maaf saya bilangnya selalu Pak Kalem. Pak Kalem, memang kalem. Gimana Bu? Kita sekarang berada di sini, mungkin Ibu punya kesan-kesan atau bagaimana situasi pembangunan saat ini? Silahkan Ibu. Ya, kesannya luar biasa. Saya seumur hidup belum pernah lihat begitu banyak keren di sini. Jadi selama ini kita tidak terbayangkan bahwa pembangunannya begitu besar-besaran dan sangat pesat. Dan insya Allah saya kira akan sesuai dengan rencana yang ada. Dan mari kita doakan bersama. Amin. Amin. Gimana Pak Akbar? Baik, ya alhamdulillah kita bersama Bu Rektor dan teman-teman semua dari Gunadarma. Ada Pak Dirjen juga. Bersama dengan Pak Dirjen Dikti Ristek dan jajarannya sampai di lokasi IKN pada hari ini tanggal 12 Agustus hari Sabtu 2023, dan insya Allah setahun lagi kita akan kumpul lagi di sini. Bila tidak ada halangan, kita diberi panjang umur bersama dengan seluruh sivitas akademika yang ada di Gunadarma. Mudah-mudahan kita bisa hadir di IKN ini untuk menyelenggarakan mengikuti upacara 17 Agustus tahun 2024. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melihat progres pembangunan ibu kota ini sudah sangat luar biasa, sangat dan nyata. Kita diberi akses untuk masuk sebuah kesempatan dan keberuntungan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, dan ini semua dalam rangka mengikuti kegiatan peresmian kampus Nusantara Universitas Gunadarma di Penajam Pasir Utara. Saya malah tertarik karena memang kita hari ini juga diresmikan kampus Nusantara Universitas Gunadarma, khususnya yang gedung pertama ya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat bagaimana ini momentumnya bahwa hari ini 12 Agustus diresmikan gedung pertama kampus Nusantara di Penajam Pasir Utara, dan Ibu juga hari ini mendapat kesempatan yang luar biasa, kehormatan udah sampai berkunjung ke sini. Mungkin ada kalau kita cocok-cocokkan, artinya berarti ke depan kita arahnya semakin cerah. Semakin cerah, kita bisa berbuat lebih banyak, lebih baik lagi bagi kita semua. Saya kira itu salah satu indikatornya kalau berpikir positif. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Budi Hermana melaporkan. Ya, baik. Nih luar biasa sekali Prof. Nih saya baru tahu ada VT ini nih Prof. Ini tepat tahun lalu tanggal 12 Agustus 2023 ya Prof. Peresmian gedung pertama Universitas Gunadarma di kampus di PPU ya, Kabupaten PPU. Itu berbarengan dengan kegiatan ini peresmian pembuatan gedung pertama. Ya. Oke. Kalau agenda tadi undangan ke IKN itu dalam rangka apa, Prof? Boleh diceritakan Prof, bisa sampai ke sana itu gimana? Sebenarnya mungkin nanti Prof Didin bisa menambahkan ya. Memang itu selalu kalau tadi kata Bu Rektor ya, walaupun itu disampaikan pada Agustus tahun lalu itu ya. Itu selalu ada apa ya? Dilalah itu apa ya istilahnya tuh? Keberuntungan ataupun ya mungkin berkah ya. Bahwa selalu ada jalan ketika kita ingin melangkah ataupun sesuai dengan strategi kita ke sana gitu ya. Jadi selalu ada diberi kemudahan. Contohnya Prof Didin ya, yang tadinya Kepala Dinas PPU malah jadi direktur di IKN. Gitu ya. Itu yang menarik gitu ya. Bahkan sebenarnya nanti kita akan bahas mungkin di segmen berikutnya. Kita pun mulai setelah serial IKN itu berjalan beberapa tahun dan menunjukkan proses ada progres. Nah, ketika itu kita udah mulai dalam tanda kutip berani membuat letter of intent ke otorita IKN. Ketika itu Prof Bambang kita audiens untuk menyampaikan bagaimana keinginan Gunadarma untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Nanti kita lihat bagaimana
kesibukan Pak Bambang ini juga ternyata diliput juga oleh media-media luar negeri. Kan tema kita tentang peran media gitu ya. Nah tadi adalah salah satu contoh bagaimana UTV menjadi media. Mungkin saya kurang tahu persis ya. Pak Bambang juga kan termasuk yang selalu menggawangi dari sisi teknologi nih untuk di UGTV. Itu mungkin termasuk yang pertama ya Pak Bambang ya? Iya, untuk itu ya. Liputan itu ya pertama. Liputan ya. langsung itu dan sebagainya. Betul. Dan continue ya. Continue ya. Dan itu ya. tidak mudah loh menyiapkan bahan seminggu sekali, termasuk narasumber. Sehingga ketika itu ya kadang-kadang ya saya juga minta bantuan Pak Bambi karena kan dalam konteks pembangunan IKN tadi seperti disebutkan dalam video tapping tadi kan ada 3 hal ya, menjadi kota yang menjadi identitas nasional. Tapi juga menjadi kota berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 itu ya. Dan yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. Ini kan menarik ya kalau kita jadi saksi sejarah untuk mendokumentasikan bagaimana perkembangan IKN dan akhirnya disosialisasikan ke publik. Itu menjadi sebuah di satu sisi kebanggaan juga gitu. Iya, benar sekali Prof. Terutama di sini UGTV yang sudah 2 tahun lebih Prof ya. Selalu menyiarkan setiap minggunya tentang perkembangan IKN terutama gitu. Nah di sini kita nggak putus-putus juga terus mencari informasi-informasi terkait dengan apa yang sedang dikembangkan di IKN. Begitu juga tentang media-media yang ikut meliput di sana, gitu. Kita juga mendapatkan informasi juga dari sana, jadi kita nggak tertutup. Termasuk media-media dari luar negeri juga ya? Betul. Wah, ini menarik juga ya. Tapi UGTV yang pertama dong yang Iya, benar. Ya, itu juga saya baru tahu ternyata pembangunannya sudah sebesar itu, Bro ya. Dan kajian detail itu juga kan nggak banyak yang meliput ya. Iya, betul. Artinya kalau di UGTV kan selalu dibahas kajian detail sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Ya, ada sudut pandang yang berbeda, sehingga itu yang saya rasa mungkin belum ada. Ya. Yang jadi komprehensif gitu ya diskusinya. Tapi saya tertarik, memang ada media luar negeri lain yang meliput tuh? Ada, Bro. Dari mana aja deh? Mungkin dari kan di IKN itu tentunya banyak investor dari luar juga, Prof ya. Itu ya kan di luar pun juga banyak media kok mau sih investor luar memberikan asetnya besar-besaran ke Indonesia gitu. Akhirnya kan banyak liputan-liputan juga dari luar negeri. Termasuk ada universitas luar negeri nggak sih yang tertarik juga untuk meliput IKN ini? Ada, Bro, ya, salah satunya Gunadarma ada ya? Iya, selain Universitas Gunadarma ada satu universitas yang juga ikut meliput ya, Prof ya. Ada dari Cambridge ya, Prof ya? Iya. Ya, dari Cambridge. Itu juga ada tayangannya. Mungkin mau kita putar sekarang? Oke, mungkin kita bisa lihat ya tayangan liputan dari Cambridge University di IKN. Why would a country move its capital city? Indonesia is famous for its tropical beaches, diverse culture, and imposing volcanoes. It consists of over 17,000 islands and lies on the infamous Ring of Fire, with 4 tectonic plates all converging across the country. This means that the current capital city, Jakarta, is in an area of high earthquake and volcano risk, and Indonesia's earthquakes can often be devastating. Moving a capital city. In 2018, the Palu Koro Fault ruptured near the city of Palu, causing an earthquake and tsunami which killed over 4,500 people, left 200,000 displaced, and the damage cost an estimated $911 million. With a rapidly rising population of 10 million people, a similar disaster would cause an unthinkable amount of destruction in the capital. On top of this, intense congestion has made it one of the most polluted cities in the world, and groundwater extraction combined with rising sea levels are causing the city to literally sink. It's estimated that over 95% of North Jakarta will be submerged by 2050. So what can be done? Well, in 2019, Indonesia's President Joko Widodo announced that the capital would be moved to Nusantara, on the east coast of Kalimantan in Indonesian Borneo. Over a 5-year period, they will build a city that can be a stable international hub for centuries to come. On the surface, Nusantara looks like a safer setting.
but scientists are worried about its proximity to the Palu earthquake and the confluence of 4 tectonic plates near the site. Enter the University of Cambridge and the Institut Teknologi Bandung. In 2018, their teams deployed 30 seismic stations in Kalimantan and Sulawesi and 28 ocean bottom seismometers in the Makassar Strait to measure earthquake activity in the area. Seismic recorders work by using electronics that keep a small weight still when the earth moves. The force needed to hold the weight in place tells you how strong the earthquake is. To understand whether Nusantara will be under threat from earthquakes, they are deploying a further 25 seismic stations around the site of the new capital. This new research will contribute towards building Nusantara in a way that is protected from earthquakes, and the data will become a vital source of future research that will improve earthquake science across Indonesia. So, why move a capital city? It's nothing new. Nigeria, Pakistan, Tanzania, and Brazil all moved their capitals in the 20th century for different social or economic reasons. For Indonesia, we now know the fault lies underground, with the earth itself. And by moving its capital to a more seismically safe location, it will become a stable city for centuries to come. Baik, pemirsa UGTV, barusan kita menyaksikan sedikit gambaran ya Prof. Dari Universitas Cambridge yang bekerja sama dengan ITB terkait dengan perpindahan ibu kota. Nah, di sini dijelaskan di awal itu alasan-alasan kenapa ibu kota kita perlu dipindah. Gitu. Alasan pertama yang diungkapkan kan yaitu prediksi bahwa ibu kota kita yang sekarang yaitu Jakarta akan tenggelam ya Prof dalam beberapa puluh tahun ke depan ya. 2050. Di tahun 2050. 2/3-nya katanya. Iya. Nah, sehingga kita atau Indonesia perlu adanya atau memindahkan pusat pemerintahan ke tengah-tengah gitu Prof. Ya. Nah, di situ juga mereka melakukan sedikit penelitian terkait dengan pemantauan kondisi di calon ibu kota baru kita, calon ibu kota negara dengan pengukuran dari sisi gempa. Nah, di sini mungkin saya ke Pak Bembi dulu, Prof ya. Oh iya, pasti. Nah, di sini saya ke Pak Bembi dulu. PKKM kita kan, kalau nggak salah kan isu kebencanaan menjadi topik utama juga di PKKM ya. Beliau ini kan pengalaman untuk. Ya. Nah, ini Pak Bembi, kan Indonesia tadi sempat dibahas ada Ring of Fire-nya begitu ya. Terus sehingga butuh sedikit atau butuh beberapa pengujian yang dilakukan di ibu kota kita sekarang terkait apakah ibu kota tersebut rawan dengan gempa gitu. Terus juga tentang bencana-bencana apa yang mungkin terjadi kalau kita membuat ibu kota baru di tengah hutan. Di sini kan banyak isu-isu kalau ini kita banyak melakukan penebangan hutan hanya untuk membangun ibu kota baru gitu Pak ya. Nah, mungkin di sini dari sisi teknologi Pak Bembi bisa sedikit menceritakan pendapatnya terkait dengan ibu kota negara kita yang dipindah ke pusat Indonesia ya, ke tengah-tengah Indonesia. Iya. Jadi kalau kita mendengarkan ya liputan yang atau riset yang dilakukan oleh Cambridge dan ITB ya, itu sangat jelas ya. Berbagai alasan atau berbagai justifikasi kenapa ibu kota harus pindah ya. Kemudian setelah justifikasi itu dibuat, kemudian mereka juga melakukan penelitian apakah di IKN itu karena dekat dengan bencana Palu itu lokasinya ya, Palu Koro itu ya, apakah nggak rawan di situ gitu? Itu yang ada likuidifikasi gitu ya? Likuidifikasi, ya. Pergeseran. Likuidifikasi itu ya. Jadi kemudian, tapi hasil risetnya ternyata kan memang baik ya. Jadi memang pasti sudah dilakukan observasi sebelumnya ya gitu ya, untuk pindahan ibu kota itu. Benar. Nah ini setelah dilakukan tadi ya memang ketika kita bicara tentang kebencanaan ya, Ring of Fire dan sebagainya, pemanfaatan air tanah yang berlebihan sebagainya, akhirnya ujung-ujung pada tenggelam ya. Benar. Nah ini tentunya kan perlu persiapan yang cukup panjang ya, dan pindahan ibu kotanya juga kan tidak cepat juga ya. Jadi tapi progresnya sangat cepat ya itu yang dilakukan. Nah dari segi teknologi sebetulnya tadi terkait dengan kebencanaan. Ini mungkin yang kita sebetulnya hidup berdampingan dengan bencana ya. Iya. Tapi itu harus kita
bagaimana kita bisa menyiasat itu, artinya bisa hidup dengan tentunya dengan teknologi yang kita miliki ya. Bagaimana tentunya mengurangi jumlah korban gitu ya. Bagaimana kita bisa memperoleh informasi lebih awal terkait dengan bencana itu kan semua bisa dengan teknologi ya. Nah kebetulan juga Gunadarma kan juga ikut program hibah Kompetisi Kampus Merdeka ya, yang salah satunya yang di tahun kemarin ini 2023 itu terkait dengan kebencanaan. Nah benar sekali. Ini dari lapangan di-trigger dari gempa di Cianjur ya, saat itu ya, yang kebetulan dekat sekali dengan kita ya. Kita juga merasakan saat itu kita masih dari sini ya. Nah itu kita merasakan bagaimana kita di sini saja merasakan luar biasa dahsyatnya, apalagi para masyarakat yang ada di lokasi titik epicentrum itu. Nah dari situ kemudian kita mencoba untuk penelitian terkait banyak aspek, terutama early warning, kemudian juga mitigasi bencana sebagainya, basis teknologi, terutama kecerdasan artifisial ya, AI ya. Nah, itu yang sedang kita kembangkan. Dan saya rasa di IKN juga sekarang sudah lihat beberapa pemberitaan itu menunjukkan bahwa memang di Ibu Kota Nusantara ini memang teknologi itu menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan ya, yang menjadi dasar dari pengembangan Ibu Kota Nusantara. Baik, ya ini luar biasa sekali karena ya sesuai yang sudah diungkapkan oleh Pak Bembi di Universitas Gunadarma sendiri, kita di 2 tahun terakhir juga terus melakukan penelitian terkait dengan kebencanaan, dan insya Allah di tahun ini juga kita akan mengikuti program-program dan juga melakukan penelitian terkait dengan kebencanaan dan diarahkan mengarah ke sana ya. Lokasi penelitiannya diarahkan ke IKN dan sekitarnya gitu. Nah, ini luar biasa sekali karena kita terus mengikuti perkembangan juga. Selain perkembangan teknologi juga tentunya di Indonesia sendiri kita harus mengikuti ke arah mana sih perkembangan negara ini. Termasuk dengan emisi karbon. Betul. Itu ya. Nah, itu kan juga nanti menjadi bahan pertimbangan apabila di wilayah-wilayah pendukung ibu kota tentunya nanti tidak menutup kemungkinan akan adanya pabrik-pabrik pendukung. Itu kan juga harus disupport dengan bagaimana cara menanggulangi karbon dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar ibu kota baru tersebut. Carbon capture and storage itu ya isu. Jadi jangan sampai seperti ibu kota kita sekarang yang mungkin lahan hijaunya dibanding dengan pabriknya perbandingannya tidak imbang. Nah, baik pemirsa UGTV, nih obrolan kita semakin seru. Nah, ini sebenarnya masih banyak juga yang ingin saya tanyakan tadi terkait tentang ibu kota baru dan juga negara-negara yang tadi sempat dimention, udah banyak negara-negara, contoh-contoh negara lain yang sudah melakukan perpindahan ibu kota dari ibu kota sebelumnya. Nah, namun sebelum itu kita harus break dulu sejenak dan nanti kita akan kembali setelah tayangan berikut ini.
Malole si malole itanu sale malole 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 malole. Baik, terima kasih kepada penonton setia UJ TV yang masih menyaksikan UJ Talk eksklusif serial IKN. Nah, di sini saya ingin melanjutkan perbincangan sebelumnya, di segmen sebelumnya tadi, di video terakhir dari Cambridge University itu sempat dibahas tentang negara-negara yang sudah melakukan perpindahan ibu kota ke ibu kotanya yang baru, gitu, dengan berbagai pertimbangan. Di sini kalau sempat saya baca-baca itu salah satunya negara tetangga kita di Malaysia itu tidak pindah ibu kota, tapi hanya pindah pemerintahannya, Prof. Ya. Gitu ya. Jadi dari yang awalnya pemerintahan dan ekonominya berpusat di Kuala Lumpur, sekarang dipindah pusat pemerintahannya ke Putrajaya. Terus gitu, Prof ya. Itu salah satu yang pernah saya baca. Nah, ini banyak juga pertimbangan. Nah, mungkin di sini Prof Budi bisa menceritakan nih, Prof. Mungkin ada beberapa referensi dari negara-negara lain, Prof. Ya, betul ya. Ketika kita mulai di episode awal serial IKN, memang sempat kita bahas tentang contoh-contoh negara lain ya. Bagaimana kalau dalam pemberitaan selalu dikatakan ada yang dianggap gagal dan ada yang dianggap berhasil gitu, pemindahan ibu kota. Tapi kita konteks diskusinya tidak ke arah sana gitu ya. Cuma yang menarik adalah dari beberapa contoh itu, misalkan tadi kan Mas Sandi juga memberikan contoh yang terdekat itu kan misalnya Malaysia di lingkungan ASEAN ya. Ada juga Myanmar ya, dari Yangon ke pindah juga gitu ya ke gitu. Kalau nggak salah itu kan tetap dalam satu hamparan ya, dalam satu daratan yang sama. Ataupun dalam konteks yang di Korea juga ya, dari Seoul itu ke Sejong gitu ya. Atau yang mungkin relatif jauh misalnya dari Rio de Janeiro ya, di Brazil itu. Ini hampir mirip ya dengan Indonesia dalam konteks Indonesia. Ada dua yang menurut saya hampir mirip dengan kasus di Indonesia, tapi ada perbedaan yang mungkin kita yang pertama di dunia. Yang pertama ini adalah yang di Brazil ini dari Rio de Janeiro yang di pantai itu kan hampir sampai dengan Jakartanya ya, masuk ke Brasilia yang di pedalaman, pedalaman di hutan Amazon. Ini mungkin yang sama itu adalah hutannya gitu ya. Kemudian contoh yang kedua yang menarik juga adalah Australia ya. Mungkin Pak Bembe yang sekolah S2-nya di sana ya kalau nggak salah. S2 S3 beliau kan di Australia. Di Curtin ya kalau tidak salah di Perth gitu ya, di Perth. Nah itu yang menarik itu adalah rivalitas antara Melbourne dan Sydney. Saya pernah ke Melbourne juga, tertarik ada beberapa hal yang mungkin di dalam transportasi publiknya. Cuma yang menarik juga yang kesama dengan Indonesia itu kan masuk ke pedalaman juga ya, untuk rivalitas antara Melbourne dengan Sydney yang memang kota besar yang sudah hidup gitu ya. Akhirnya yang dipilih kan Canberra yang agak ke dalam juga gitu ya. Utara. Ya. Nah yang berbeda yang sangat menarik mungkin satu-satunya adalah tadi kan sempat dikatakan juga bahwa perpindahan dari Jakarta ke IKN itu kan hampir 2000 km ya. Cuma yang menarik adalah pindah pulau. Benar. Nah ini sehingga dalam pemberitaan pernah dikatakan mungkin satu-satunya lokasinya itu adalah yang nyebrang gitu ya. Tapi tadi disebutkan juga dari Cambridge itu bahwa negara kepulauan kita kan 17.000 lebih gitu ya, kepulauan gitu ya. Walaupun ada Ring of Fire dan sebagainya itu sebuah berkah juga gitu. Nah itu mungkin tambahan dari saya. Nah kalau soal bagaimana di kota-kota lainnya ya, apakah yang tadi yang paling terdekat adalah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, kemudian yang di Australia mungkin
Cuma saya tertariknya adalah sebenarnya dalam konteks mungkin kita bisa perlu belajar dari kota-kota lain gitu dalam hal perencanaan tata kotanya. Nah ini yang pernah ke Australia ataupun pernah ke Putrajaya yang paling dekat kan itu ya. Bisa menambahkan gitu Mas Andi. Betul. Terus baik sedikit sebentar Prof. Jadi salah satu tadi faktor kenapa kita pindah kan sebenarnya selain ibu kota yang prediksinya akan tenggelam juga terkait dengan transportasi publik dan juga sudah penuhnya atau terlalu besar massa atau populasi yang ada di ibu kota kita sekarang. Kalau detailnya memang tidak hanya soal kebencanaan ataupun demografi gitu. Betul. Tadi juga sempat disebut bahwa selain secara geografis IKN itu adalah center dari Indonesia. Benar. Nanti juga ada pergeseran epicentrum perekonomian gitu. Betul. Karena kan dari sisi ekonomi juga salah satu aspek yang dipertimbangkan kenapa perlu pindah ibu kota itu adalah jangan sampai perekonomian itu terlalu Jawa sentris. Benar. Nah, itu salah satu pertimbangannya juga ya. Itu sebenarnya menarik gitu ya. Dan rasanya pertimbangan ekonomi selalu menjadi faktor yang disebutkan juga untuk contoh-contoh negara lain. Selalu bahwa bagaimana pemerataan ekonomi untuk satu negara, ada pusat pertumbuhan baru. Itu selalu kalau menurut telah dari tim serial IKN itu ya, selalu memang faktor ekonomi itu untuk penyebaran yang lebih ada ekonomi yang berkeadilan itu selalu menjadi faktor pertimbangan gitu. Betul. Itu yang benar kita tambahan ini. Baik. Nah mungkin saya ke Prof Didin dulu nih. Siap. Terkait dengan perpindahan ibu kota kita ini kan Prof Didin juga udah sering kemana-mana, apalagi ke Kalimantan itu mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya Prof ya. Tinggal apakah mau jadi penduduk sana nggak gitu aja. Tinggal pindah KTP. Prof Didin juga sudah pernah ke Malaysia, Kuala Lumpur dan Putrajaya gitu Prof. Mungkin bisa dibandingkan Prof sekarang Jakarta dan IKN dan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Iya, yang pertama jelas bahwa perpindahan ini kan saya kira harus dilakukan secepatnya. Melihat kondisi ibu kota Jakarta, sekarang ibu kotanya Nusantara kan gitu ya. Nah, karena bagaimanapun juga perpindahan ini kan sejarahnya memang berkendak untuk di daerah Kalimantan. Ya. Nah, sekarang ditetapkannya ada di Penajam, khususnya di Sepaku, itu kan sebenarnya ketetapan oleh beberapa pemerintah yang ada. Tentunya kita tinggal mendorong saja, dan Gunadarma sebenarnya sudah berpartisipasi. Sebelum orang lain bicara tentang IKN, Gunadarma sudah langsung launching gitu ya. Artinya menyiapkan SDM, itu yang paling penting bagi saya. Menyiapkan SDM untuk mengisi kesempatan yang ada di IKN. Begitu IKN jalan, ini mudah-mudahan Gunadarma sumbangsi. Ya, karena Gunadarma ini kan Gunadarma untuk Indonesia, sehingga perlu hal-hal yang demikian. Nah, kemudian kita lompat. Sekarang bagaimana dengan di Malaysia? Malaysia itu memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Dan alhamdulillah tahun 2002 kami berkesempatan untuk berkunjung ke Putrajaya. Bersamaan dengan acara Asosiasi Profesor Indonesia berkunjung ke Dewan Profesor Malaysia. Nah, di tengah-tengah konferensi yang ada ya, karena kami juga ada tim UGTV, kesempatan UGTV juga ikut ya? Ikut. Oh, luar biasa. Terus Ikut. Jadi udah liputan luar negeri dong. Jadi tidak hanya melihat di Kuala Lumpur dengan bangunan yang tinggi-tinggi begitu ya. Ya, Petronasnya, tapi juga kita melihat bagaimana pemindahan Kuala Lumpur ke Putrajaya. Memang lihat sekali perbedaannya antara Kuala Lumpur dengan Putrajaya itu. Penataan, ya, penataan kotanya yang luar biasa, tertata dengan rapi, kemudian juga kendaraan publik juga luar biasa, kemudian juga istana raja, istana perdana menteri juga ada di sana, dan itu tertata dengan rapi, ada danau yang luar biasa, kemudian juga bisa transportasi airnya juga ada, dan itu selalu sebagai simbol, ya, sebagai simbol. Masjid Agungnya juga luar biasa. Saya berkesempatan untuk masuk ke sana, mulai daripada tempat wudhu gitu ya, sampai ke dalam itu luar biasa besarnya. Mudah-mudahan di IKN juga ada masjid yang barangkali masjid apung atau masjid apa gitu ya, sehingga bisa memberikan arti atau makna bagaimana perkembangan Islam di IKN. Jaraknya relatif dekat nggak sih? Kuala Lumpur ke Putrajaya? Sekitar setengah jam lah. Dekat ya? Ya, sekitar 20 kiloan lah. Tidak jauh. Ya.
Tapi yang pasti bahwa karena di sana didesain untuk jalurnya juga tol, sehingga mudah untuk dicapai lah ya. Karena masih satu amparan gitu ya. Beda dengan kita. Kalau kita kan harus pakai harus nyebrang, harus pakai apa namanya pesawat kan gitu ya. Belum lagi naik ferry atau naik ferrynya. Ya. Saya kira itu pilihan. Kalau seandainya itu pilihan. Apakah lewat darat yang begitu lama atau naik speedboat ataupun naik ferry. Itu ini. Kemudian perkembangannya sekarang itu yang di sana luar biasa dan di dalam Putrajaya itu sekarang luar biasa pesat ya, rumahnya. Jadi seolah-olah juga tidak ada pemisah antara Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Ya. Itu artinya mudah-mudahan ini juga memberikan gambaran kepada bangsa kita bahwa memindahkan ibu kota juga ada keberhasilan. Walaupun kita juga harus sabar. Tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun. Untuk mengisi daripada ibu kota negara ini kan perlu proses yang panjang. Ya. Tidak hanya satu generasi, dua generasi, barangkali generasi berikutnya sehingga memperoleh nilai yang kita idam-idamkan bersama. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Didin. Ini luar biasa gambaran dari Prof. Didin ya terkait dengan contoh ya. Bagaimana Kuala Lumpur atau Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya. Nah, dari hanya perpindahan satu bagian yaitu pemerintahannya saja, bukan termasuk ekonominya nih, tumbuh ekonomi baru di sepanjang perjalanan antara Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Nah, dari situ saja sudah bisa menggambarkan bagaimana cara menumbuhkan ekonomi baru atau menyebarkan ekonomi yang tadinya mungkin terpusat di Kuala Lumpur nih mulai melipir ke zona yang lain begitu Prof. Nah, apalagi di sini Indonesia yang pindahnya cukup jauh gitu. 2000 kilometer nyebrang pulau. Nah, ini kan juga pertama tadi perpindahan ekonominya juga kan karena saat ini di Pulau Jawa itu 50% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, lebih dari 50% itu ada di Pulau Jawa. Nah, nanti apabila ibu kota barunya atau pusat pemerintahannya pindah, nah ini akan menyebar lagi yang tadinya di pusat Jawa mungkin bisa tersebar lagi ke wilayah Kalimantan khususnya Prof. Ya. Nah, di sini kan juga untuk tahapan pemerataan ekonomi dan juga menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa begitu. Nah, di sini mungkin Pak Bembi lagi nih Pak. Tadi kita juga masih membahas tentang perpindahan ibu kota, membandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini kalau di Australia sendiri gimana nih Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya, tentunya mungkin nyambung dari Prof. Didin tadi. Artinya setiap negara pasti punya permasalahan yang berbeda-beda. Betul. Karakteristik permasalahan juga pasti berbeda. Indonesia dan Malaysia juga berbeda. Makanya mungkin Malaysia cukup lari 20 km dari situ sudah ini ya. Karena lokasinya juga dekat IKN kan. Betul ya. Nah, kita harus memindahkan sampai sejauh itu. Itu sebentar Pak Wendy. Kita juga pernah ya dulu sebelumnya ada wacana pindah ke Jonggol juga. Mungkin relatif dekat juga ya. Iya. Dulu ya. Itu kalau lihat dari peta yang dari Kemdis, memang itu lokasi bencana di situ semua ya di Pulau Jawa. Kayak dipindahnya nyebrang itu tadi. Nah, terkait dengan negara lain, saya karena lihat di Australia, ya pertama kali mentari di Australia itu, yang paling saya suka adalah mencari alamat. Ya, zaman dulu mungkin belum populer Google Map ya. Kita masih alamatnya mudah sekali kalau mencari karena sistem blok. Sistem blok ya. Jadi kita tinggal beritahu bahwa kita jalan ke sana rumahnya kakak 2 blok dari sini, itu bentuknya benar-benar sistem blok. Jadi nggak ada yang belok-belok ya gitu. Nah, beda dengan lokasi seperti di Brisbane. Brisbane ini juga seperti di Jakarta. Penataannya tidak sistem blok. Nah, jadi kemudian dari situ lihat bahwa memang sudah ditata sejak awal. Perth pun juga sama begitu. Nah, tapi kemudian tadi Pak Budi sampaikan bahwa ternyata dari persaingan Melbourne dan Sydney larinya malah ke Canberra ya, karena menjadi Australian Capital Territory ya, ACT ya, gitu. Nah, itu di utara lagi gitu, dan itu sepi gitu. Itu sepi gitu. Jadi kalau kita mau, orang zaman bilang kalau kuliah kalau rame nyari di Perth, di Melbourne atau Sydney ya, kalau larinya ke arah ACT itu nggak ada apa-apa, sepi gitu ya. Tapi disitulah tempat pemerintahan Australia saat ini. Jadi memang dipindah di lokasi yang yaitu mereka juga mungkin punya permasalahan berbeda juga. Lalu ditaruh di ACT itu. Nah, masalahnya juga pasti udah pernah ke Swedia juga ya. Bagaimana di Swedia juga penataan kotanya itu rapi Pak ya. Iya, kalau dibandingkan dengan Jakarta, mungkin Jakarta mencari alamat agak susah ya gitu ya. Banyak yang jalan ada sub jalan lagi yang kecil ya. Nah, itu mungkin dasar itu kemudian dipindah tadi gitu.
Baik, jadi pertama tadi ya, menyambungkannya dari Prof. Didin dan Pak Bembi itu membahas terkait dengan penataan tata kota yang baik yang sudah disusun dari awal atau sudah terstruktur, dipetakan dari awal gitu, sehingga tidak seperti Jakarta kita sekarang yang mungkin kita nyebutnya bukan kota tapi desa yang besar ya Prof ya. Karena pertumbuhan pembangunannya itu ada di mana-mana seperti jamur yang muncul plop. Akhirnya jalan-jalan menjadi sempit, ada jalan yang mungkin sulit kita cari tahu petanya gitu atau alamatnya. Sudah sulit dikembalikan lagi ya? Iya benar Pak, dan sudah nggak bisa lagi dikondisikan, dikembalikan itu udah nggak bisa. Nah ini kan sehingga ya salah satunya juga itu kita butuh pusat yang baru yang tentunya tersusun, terstruktur gitu, dengan penataan tata letak yang baik, dan tentunya untuk mencapai itu tadi Prof. Didin sempat nyamain ini tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ya, gitu. betul. Meskipun prosesnya bisa cepat gitu, tapi kan untuk menyelesaikan seluruh tahapan itu butuh waktu yang relatif panjang. Ini saya juga pernah baca kalau yang di Brazil itu Prof, dia butuh sampai 200 tahun Prof untuk pindah ibu kota gitu. Jadi kan itu sampai 5 generasi baru selesai Prof ya. Baru selesai gitu. Kita sudah nggak ada gitu ya. Iya, udah yang mengusulkan pertama untuk pindah ibu kotanya udah nggak ada nih, cucu-cucunya yang terus melanjutkan. Nah, itu juga yang mungkin diharapkan oleh kita juga kalau bisa seperti itu Prof ya sampai ya, sebenarnya sih kalau dalam konteks perencanaan ya, memang dari hasil benchmark, dan saya meyakini lah ketika merumuskan kebijakan itu kan pasti disertai dengan perencanaan. Ya, betul. Nah setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu akhirnya kan ada 2 Perpres. Yang pertama dari sisi siapa yang bertanggung jawab, nanti yang Perpres Nomor 62 tentang otorita ya, otorita ibu kota ya, dengan Pak Bambang ya sebagai kepalanya. Ya. Kemudian yang kedua yang menarik adalah Perpres Nomor 63 Tahun 2022 itu adalah perincian rencana induk Kota Nusantara. Dalam tahapan awal itu memang, saya katakan tahapan awal, kalau yang tadi kan udah ratusan tahun atau puluhan tahun. Memang di dalam rencana induk IKN itu adalah pembangunan itu direncanakan sampai tahun 2045. Kan? 2045, dan ini UGTP dalam serial IKN udah membedah tuh isi dari Perpres Nomor 63 ini. Menariknya karena di situ pentahapannya ada 5 tahap. Yang tahap pertama cuma 2 tahun dari 2022 sampai 2024. Yang titik kulminasi untuk tahap pertama adalah peringatan 17 Agustus nanti tahun 2024 ya. Di lahan yang tadi Bu Rektor mampir ke sana, nanti ada lapangan untuk upacara. Baru sampai 2045 itu ada 4 tahapan lagi yang seperti 5 tahunan. Ini dari sisi tahun. Tapi dari sisi yang lainnya sebenarnya ketika dibedah itu kami di serial IKN di UGTV, karena ini memang peran media, itu kami beberapa episode secara serial membahas per aspek. Karena sangat menarik itu salah satunya itu bahwa nanti ada super hub ekonomi yang 6 klaster gitu. Itu menarik tuh dibahas satu persatu ya. Dari mulai yang emisi karbon, rendah karbon, kemudian yang energi terbarukan, mengenai pertanian berkelanjutan gitu kan, mengenai digital tourism dan sebagainya, bahkan sampai ke industri kimia ataupun yang lainnya. Itu ada 6 klaster, termasuk yang malah dibahas saya ingat dengan Prof. Didin, pendidikan abad 21 ya. Betul. Karena satu klaster enabler itu pemampu itu ada 2, yaitu industri 4.0 sama pendidikan abad 21 yang menyokong smart city yang menyokong 6 klaster atau super hub ekonomi itu. Itu yang sebenarnya ya mudah-mudahan. Jadi artinya mungkin belajar dari negara lain juga ya, yang seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Didin maupun Pak Bembi itu pasti sudah menjadi menjadi pertimbangan utama untuk menyusun rencana induk yang sampai 2045. Insya Allah mungkin kita pun bisa melihat Prof ya. Ya melihat Insya Allah. Amin, amin. Tapi menarik, Australia itu suka memberitakan Indonesia IKN juga nggak sih? Oh iya, ada Prof. Ada juga. Ada. Nah di sini juga Australia berbicara dengan Ketua Otorita di IKN Prof ya tadi, Prof. Bambang ya. Nah mungkin di sini kita bisa menyaksikan dulu VT-nya dari Australia. Ya, dari ABC Australia. As the sun sets over the new capital site, we finally catch Bambang Susantono for a chat. Thank you so much for your time. You're a busy man. Okay, that's my job, part of the job. Pak Bambang, it's your job to make this new capital happen. You must have a lot of pressure. Do you feel it? Yes, I guess the pressure is there because it's going to be a challenge for anybody who is taking this job, right? Because we are going to develop not only a city, but a capital city. And not only a capital city, but a sustainable forest city,
with all the principle of green, smart, inclusive, resilient, and sustainable. Is there a risk that future governments in Indonesia might flip on this project and cancel it? Yeah. So it will be very difficult to change the course, of course, for that, right? I'm not saying that it's impossible, but, you know, it's very difficult for that. But are you worried that costs are going to blow out and that the Indonesian taxpayer will end up footing much of the bill? I hope that at the end of the day, we are going to find some creative financing. We need from the state budget because we needed to jump up and also to create the confidence of the private sector and to create some comfort for the investors to come because they must see that the government itself is committed, right? You don't lose any sleep over meeting these deadlines? Of course, I lose some sleep. Sometimes I dream about always about my work here, but that's part of the life and that's part of my job. Baik, kita tadi sedikit liputan dari ABC News Australia, langsung mewawancarai Kepala Otorita IKN, yaitu Bapak Bambang. Nah, di sini ya beliau tentunya tidak ragu-ragu untuk menjalankan pembangunan IKN ini, karena menurut dia ya ini kedepannya akan luar biasa gitu ya, Prof. Di sini pertimbangannya ya tidak hanya membangun sebuah kota, tapi membangun ibu kota negara gitu yang terpusat, yang tersentral di tengah-tengah Indonesia, dan juga ini juga harus mempertimbangkan banyak hal tadi seperti sustainability-nya, terus mempertahankan juga unsur kehijauannya gitu, Prof. Ya. Nah, di sini mungkin bisa sedikit ditanggapi dulu dari Prof Budi terkait apa yang di... Pertama mungkin secara personal dulu ya, alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan untuk beraudiensi juga dengan beliau ketika kita mengirimkan letter of intent untuk menunjukkan komitmen Gunadarma untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Dan alhamdulillah itu direspon gitu ya. Termasuk akhirnya ada kedatangan Pak Jokowi juga. Betul, ya. Sama ada tahapan lain yang mungkin belum kita diskusikan sekarang gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi sampai saya kebayang ya, dia kan high pressure gitu ya. Bagaimana orang nomor tersibuk di dunia juga gitu lah yang dicari orang. Tapi yang saya menarik sebenarnya adalah kenapa juga Gunadarma akhirnya punya peluang untuk ke sana, karena kan di bagian akhir beliau itu kan ini kan masalah financingnya juga kan luar biasa ya. Benar. Financing itu kan kalau hanya mengandalkan APBN itu ya itu kan tidak cukup gitu ya. Sehingga bagaimana IKN ini menjadi magnet untuk para investor untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN, karena pasti persentase peran swasta atau investor ini swasta ini akan pasti jauh lebih besar. Betul sekali. Karena anggaran APBN pun pasti kan karena ada masalah atau ada peruntukan lainnya juga kan perlu, nggak mungkin pasti ada batasnya gitu. Nah, sehingga terkait dengan masalah ini ya kenapa akhirnya ya tadi terkait dengan respon terhadap memang ada tersendiri ya peraturan presiden yang terkait tentang penganggaran ada. Dan itu memungkinkan swasta bisa ke sana. Tetapi ada tata caranya, dan alhamdulillah Gunadarma itu setiap ada perkembangan terbaru tentang kebijakan pembiayaan IKN itu adalah salah satu perguruan tinggi yang selalu diundang. Ketika ada program kegiatan-kegiatan baru, kebijakan-kebijakan baru, karena kan tidak mudah gitu ya untuk ke sana, dan insya Allah kita pun sudah membuat letter of intent yang terbaru juga ya. Kalau tadi kan Pak Didin menceritakan PSDKU kan berawal dari Penajam Pasir Utara dulu, gitu kan ya. Walaupun Penajam Pasir Utara Sepaku itu adalah bagian dulunya adalah dari PPU gitu ya, tetapi Sepaku itu adalah daerah KIPP itu ya, jadi kawasan inti pusat pemerintahan. Sehingga sebenarnya dengan letter of intent yang kedua ini kita harapkan ini kan kalau Nusantara dengan PPU yang sekarang setelah dikurangi Sepaku kan seperti DKI Jakarta dengan Depok gitu ya. Gitu kan, kan gitu. Nah, kita mau berubah ke Jakartanya atau yang sekarang ke IKN-nya gitu kan. Nah, itu kan pasti ada proses yang harus dijalani gitu, dan insya Allah Gunadarma pun punya keinginan ke arah sana, walaupun tentunya perlu komitmen dan perlu kerja keras yang luar biasa gitu. Mungkin teman saya terkait dengan Pak Bambang secara pribadi maupun kaitannya dengan bagaimana pembiayaan pembangunan IKN kan memang luar biasa lah jumlahnya gitu. Betul. Nah, kemudian tentang PSDKU ini sebenarnya kan
PSDKU itu juga kita salah satunya untuk mendukung kemampuan warga lokal ya Prof. Ya. Warga lokal agar pada saat nanti IKN ini berdiri gitu, justru yang kesana itu diusahakan warga lokalnya Kalimantan gitu Prof ya. Jadi kita mensupport dari sisi sumber daya manusianya, gitu ya, pengembangan SDM-nya agar SDM di lokal wilayah Sepaku tadi, gitu ya, Sepaku dan juga PPU itu justru yang mensupport lebih besar ke sana. Jadi tidak banyak mendatangkan dari luar. Gitu, Nah, ini seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Prof Didin ya Prof ya. Alasan kenapa PSDKU kita buat di sana karena juga mempertimbangkan tadi untuk meningkatkan SDM-nya. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih Prof, di Universitas Gunadarma sendiri kalau saya tahu itu hampir atau mungkin seluruh mahasiswanya itu lokal dari sana Prof? Selain daripada dari Penajam Pasar Utara juga ada yang dari Balikpapan. Sudah ada yang tertarik ke Penajam karena kalau dari sisi biaya mereka terjangkau. Kalau seandainya masuk ke dalam PPU gitu ya, sehingga lebih baik dia pindah ke ini daripada memperankan di Balikpapan. Itu sudah, dan historisnya saya sudah gali bagaimana ternyata dia juga lebih tertarik kepada di Penajam Pasar Utara. Kemudian saya tambahkan juga bahwa yang sekarang itu posisinya di Direktur Sosial Pak Alimuddin itu sempat diwawancara oleh UGTV. Pada waktu ada serial tentang pendidikan. Ya. Saat itu beliau sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Nah ini juga menyambung gitu ya, menyambung. Dan itu memberikan dorongan support yang luar biasa pada saat beliau menjabat lebih cepat lebih bagus Gunadarma ini membangun PSDKU. Ya, yang ada di sini. Dengan rekomendasi beliau lewat pertukaran Pak Bupati begitu ya, akhirnya Gunadarma berinisiatif untuk lebih cepat lagi untuk mendirikan PSDKU. Itu yang pertama. Kemudian juga pada waktu kita sudah mulai membangun segala macam pun, dengan Dinas Informatika juga luar biasa. Yang membawa tentang media gitu ya. Nah ini juga informasi pembangunan yang ada di sana juga menambah bahwa Gunadarma memang memberikan sumbangsi agar masyarakat sekitar itu tidak tertinggal. Nah ini memajukan masyarakat yang ada agar mereka jangan jadi penonton pada saat IKN itu sudah berjalan. Ini artinya semua lini dari mulai Pak Bupati sampai dengan Kepala Dinas sampai dengan level bawah sampai dengan Pak Lurah di Girimukti itu mendukung. Luar biasa. Artinya keberadaan Gunadarma untuk mendukung IKN yang ada. Saya kira itu tambahan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nah ini menarik nih ya terkait dengan apa yang sudah Gunadarma lakukan untuk menyambut ya atau mendukung program pemerintah dalam memindahkan ya atau membuat ibu kota negara Nusantara yang ada di Kalimantan. Nah, pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita lanjut ke segmen berikutnya, ini pembahasannya semakin menarik. Nah, mungkin kita bisa saksikan dulu tayangan jeda berikut ini. Lestarikan buah salak mudah diperam dimakan kelak dibuang sayang subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan buah terong di gangan nyaman cukup belanak tolong panggangkan Museum Tenggaro Mula Warman Yog den sanak etam kenangahkan buah salak mudah diperam dimakan kelak
sayang. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup belanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, yuk den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Baik, terima kasih kepada pemirsa JJT TV yang masih setia menyaksikan. Kita lanjut lagi obrolannya terkait dengan IKN. Nah, di sini tadi tema utama kita sebenarnya kan peran media dalam pemberitaan pembangunan di IKN gitu. Nah, kemudian di sini UGTV sangat berperan, terutama pada UG Talk eksklusif ini, yaitu kita selalu membahas tentang perkembangan dari IKN ya. Ini kita sudah mulai dari 2 tahun yang lalu. Itu. Nah, terus kemudian di beberapa bulan yang lalu itu kita juga nyambung dari Prof Budi tadi, itu dari ketua otoritas IKN ya, mengundang Jokowi ya Prof ya, untuk meresmikan gedung kedua kampus PSDKU Universitas Gunadarma. Groundbreaking. Gitu ya, groundbreaking. Gedung kedua Universitas Gunadarma yang ada di Penajam Pasir Utara. Nah, itu juga waktu itu bersamaan dengan di sini kita sedang wisuda Prof ya, wisuda di JCC gitu ya. Dan siaran langsung juga. Nah, di situ UGTV melibatkan atau menyambungkan acara peresmian atau groundbreaking gedung 2 PSDKU agar bisa ditayangkan di acara wisuda. Nah, di sini mungkin yang wisuda sendiri pun belum tahu kalau Universitas Gunadarma punya kampus di Kalimantan gitu, punya kampus di Penajam Pasir Utara gitu. Nah, apalagi ini udah tahu-tahu gedung kedua aja ya, peresmian gedung kedua. Nah, kemudian proses penilaian itu atau bagaimana menampilkan kegiatan yang ada di Kalimantan agar bisa tampil di Jakarta, tentunya kan dengan support dari UGTV itu ya, dengan melibatkan berbagai macam teknologinya sehingga apalagi bisa ini RI 1 ya yang datang. Iya, betul. Apalagi yang datang RI 1 tentunya sangat ketat sekali nih protokolernya Prof ya. Syarat-syaratnya sangat ketat sekali. Nah, ini mungkin Pak Bembi bisa sedikit menceritakan kegiatan waktu itu diadakan di bulan Desember 21 Desember 2023, ini sekitar 3 bulan yang lalu. Mungkin Pak Bembi bisa menceritakan tim UGTV bagaimana? Tim UGTV di sana dan juga di JCC itu seperti apa gitu. Iya, ini suatu yang juga surprise ya, Pak Presiden Joko Widodo berkenan berkunjung ya ke PPU ya. Gitu, dan ternyata juga bukan hanya ke Gunadarma tapi juga dirasakan masyarakat PPU lainnya Pak Presiden berkunjung ke termasuk juga pasar ini rakyat juga. Nah, tentunya persiapan kunjungan Pak Presiden juga kan kita mau menayangkan kunjungan beliau gitu ya. Tentunya kan selalu melalui protokoler ya, istana ya. Ada juga Biro Pers Kepresidenan juga harus kita berkoordinasi dengan
pihak-pihak tersebut. Dan memang tidak mudah sih ya, karena kan kemanapun beliau adalah presiden ya, tentunya perlu pengawalan yang cukup ketat gitu ya. Tapi kita juga tetap diberi kesempatan untuk bisa meliput ya, gitu meskipun dengan berbagai keterbatasan ya. Ada berbagai protap yang harus kita ikuti. Nah saat itu ada wisuda kita di JCC ya, Jakarta. Dan kita kan perlu mengirim gambar ya, ke JCC ya. Dan itu tadi surprise juga buat para wisudawan ya. Ternyata di saat yang sama itu di layar lebar di JCC itu ditayangkan breaking news ya, kedatangan Bapak Presiden ke kampus IKN ya, Universitas Gunadarma ya. Dan itu juga persiapannya juga lumayan complicated ya, gitu ya, untuk menayangkan. Saatnya memang hanya pendek sekali durasinya, Bapak Presiden hanya sebentar saja tetapi persiapan menuju penayangan itu juga luar biasa. Tapi alhamdulillah kita bisa menayangkan, bisa memberi kabar baik kepada para wisudawan juga karena itu ditayangkan secara live di JTV. Pemirsa juga dapat memperhatikan, melihat juga ya bahwa Gunadarma punya tadi Presiden. Kita berkontribusi juga gitu dalam meningkatkan SDM di Kabupaten Penajam ini. Nah, pemberitaan media seperti ini yang mungkin ya kita cukup memelopori juga ya Prof. Budi ya. Betul. Gitu ya. Kita salah satunya TV yang mungkin menayangkan secara live ya di situ ya. Mungkin ada beberapa teman-teman media dari televisi yang lain, tapi kita menayangkan secara live dan bahkan disaksikan di wisuda Gunadarma juga. Dan itu surprise buat para wisudawan ya. Jadi ya banyak suka dukanya, tapi itulah pengalaman berharga yang kita peroleh sebagai televisi pendidikan ya gitu. Jadi mungkin itu Mas Andi yang baik. Ini luar biasa sekali. Tadi ya, ini persiapannya sangat singkat sebenarnya ya. Dan kurang lebih seminggu. Seminggu. Persiapan acara ini ya. Persiapan acara sebelum singkat tapi padat. Tapi padat. Intens ya. Intens. Complicated juga Pak ya. Wah, lumayan. Baik. Nah, mungkin Prof. Bidi bisa atau ingin menambahkan? Enggak, kalau saya sih melihat bahwa itu kan sebuah sebuah berkah buat kita ya, bahwa tidak semua institusi kan acara itu dikunjungi oleh RI 1 ya Pak Jokowi. Tapi saya sih melihatnya itu tadi lah, kita itu kan jadi semacam dua acara yang memang penting. Penting dalam artian karena kan wisuda ya, penting buat wisudawan dan para orang tua ataupun walinya ya. Tapi di sisi lain kami dalam hitungan menit itu kan harus memutuskan bagaimana metode siaran langsungnya mau ditempatkan di mana. Gitu. Karena kan wisuda itu kan udah ada skenarionya. Betul. Ya kan? Dengan ada disisipkan, itu kan di luar skenario sebenarnya. Di luar skenario sebenarnya. Padahal kan dengan skenario kan udah padat ya. Mengenai kapan ada prosesi wisudawan, kapan ada orasi ilmiah, sesuai dengan seperti biasa wisuda. Nah tiba-tiba dengan keputusannya mungkin kurang dari sejam 2 jam ya Pak Bembi ya. Harus diputuskan ini bukan di-relay ya, istilahnya apa ya? Dimasukkan ke dalam acara wisuda gitu. Nah itu kan berarti kan harus ada pergeseran skenario yang di wisudanya, gitu, acara wisudanya. Gitu. Nah ini itu yang pertama yang sebenarnya yang sangat perlu pengambilan keputusan secara cepat gitu. Kalau masalah teknis ini kan kaitannya kan selama kunjungan di sana kan jadi ring satunya untuk lokasi acara ya. Itu kan semua itu kan harus clear gitu ya. Dari mulai sinyal, komunikasi dan semuanya itu kan memang dibatasi. Nah. Dan apapun ketika kita mau untuk menyiarkan secara langsung kan harus izin dulu ya kalau nggak salah dari protokol istana kan ada prosedurnya lah. Ada prosedurnya. Nah itu sebenarnya menariknya di situ gitu loh ya. Kita deg-degannya di situ ya Pak Bembi ya. Gitu ya. Harus ada approval dulu gitu kan dari sesuai dengan protokol gitu kan. Tapi di satu sisi juga secara teknis ternyata ya tidak mudah karena kan ada beberapa keterbatasan untuk saluran komunikasi gitu ya. Tetapi kita akhirnya dapat approval juga ya. Iya, dan itu kita kan dulu kita sempat khawatir kan ya. Jangan sampai kita menyalahi betul. Jadi protokol karena kan bagaimanapun ini akan ditayangkan ya secara live. Tapi ternyata ya ada banyak perubahan-perubahan ya yang sifatnya saat itu ya di tempat, bahkan pada saat di sekian mungkin 1, 2, 3 jam sebelum Bapak Presiden datang itu ada perubahan lokasi, rata sebagainya dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah teman-teman kru bisa menyesuaikan dengan cepat ya, sehingga akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Ya betul, itu cukup rumit ya Prof ya, apalagi kita harus menyisipkan
kegiatan live yang kita nggak tahu jam pastinya di jam berapa, meskipun di agenda kegiatannya sudah ada gitu. Jam kedatangannya jam juga kedatangannya, ya. Tapi kan jam kedatangannya itu bisa 5 menit atau 10 menit mundur atau bahkan lebih cepat daripada jam yang sudah ditentukan. Nah ini kan kita sulit untuk menyesuaikan dengan skenario apa yang ada di wisuda. Gitu. Jakarta, bisa jadi di wisuda ini masih tahap prosesi wisudawan gitu ya, dan kita harus motong di tengah dan live. Terus wisudawan yang tadinya mungkin sudah berdiri harus duduk lagi jika waktunya tidak tepat ya Prof ya. Nah, kebetulan waktu itu waktunya sangat tepat Prof ya. Jadi saat pergantian prodi gitu ya, pergantian dari fakultas, pas sekali kehadiran Bapak Jokowi, jadi langsung ditayangkan secara sudah rezeki UGTV. Sudah rezeki UGTV. Dan rezekinya Pak Bebe, alhamdulillah. Pas. Gitu. Nah mungkin juga Prof Didin bisa menceritakan ini, waktu itu juga saya kebetulan ada di lokasi Prof. Nah itu saya melihat tamu-tamu undangan yang cukup banyak dan dari berbagai kalangan ya Prof ya, yang turut menyaksikan kegiatan. Kan ada acara lain juga ya? Iya, betul Prof. Kaitannya dengan hibah dengan itu ya? Hibah UMKM, GNRM, betul. Sehingga banyak tamu undangan selain civitas akademika dan juga dari sisi protokoler, tentunya banyak tamu-tamu mungkin dari berbagai kalangan nih Prof Didin mungkin lebih hafal nih suasana yang hadir yang akhirnya diaturnya itu kan, karena diaturnya itu duduknya harus di mana, tamu yang datang harus terdata. Betul. Gimana Prof? Ya, saya barangkali mulainya bicara mau memutuskan kedatangan Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Kita tahu bahwa Bu Rektor juga bingung, karena apa? Ini adalah acara wisuda yang biasanya beliau hadir. Nah, terus bagaimana cara pembagiannya? Walaupun kita sudah terbiasa, ternyata harus ditentukan bahwa yang hadir untuk wisuda itu adalah Waret 1 dan Waret 3. Itu juga keputusan. Ya. Oh iya, pembagian tugas. Pembagian tugas. Karena siapa yang akan yang tetap harus diwisuda. Harus tetap diwisuda kan gitu kan, yang memberikan tabung. Itu juga harus diputuskan ya. Kemudian juga dari kementerian juga diminta dengan hormat dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Prof Tony. Prof Tony juga diminta. Karena kalau sana itu kan ingin juga ke sana kan gitu ya. Karena bersamaan undangan ke IKN. Nah, itu kondisi yang ada di wisuda. Jadi perlu tahu. Jadi Bu Rektor pun tidak hanya sekedar kita ke Penajam gitu, enggak, tapi juga Bu Rektor memikirkan bagaimana dengan dua agenda ini. Yang satu sisi kita juga tidak mungkin Ibu Rektor tidak datang di Penajam. Di sisi lain ini juga yang utama juga ada di wisuda. Nah, pembagian ini harus di-clearkan dulu ya. Kemudian pada saat sebelum acara groundbreaking itu juga protokol yang luar biasa, berubah-ubah terus. Berubah terus, termasuk undangan. Undangan itu harus dikirim dulu. Iya, benar. Dikirim dulu. Saya ingat daftar namanya segala macam pun. Terutama dari sekolah itu awalnya berubah-ubah. Tadinya 80, kemudian tiba-tiba minta 200 gitu ya. Dengan waktu yang 1 hari ya. Alhamdulillah karena ada relasi dengan Dinas Pendidikan yang ada di sana, khususnya dari kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 Kalimantan Timur, akhirnya dapat terbantu, jumlah siswa terpenuhi, jumlah guru terpenuhi, jumlah kepala sekolah juga terpenuhi. Termasuk di dalamnya adalah para tamu. Ya. Para tamu dari Pemda juga ya, harus tercatat. Termasuk di antara kita, dosen-dosen juga harus dikirim. Iya, betul. Ya, nggak mudah ternyata ya. Terus yang dikirim itu harus beserta lokasi posisi duduknya, Prof. Posisi duduknya. Itu juga harus sudah dikirim. Sudah dikirim. Jadi kami barangkali tuan rumah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa juga. Iya. Nah, ini pengalaman karena memang protokol harus begitu. Tapi kita ikut lah, kita ikut saja karena walaupun tuan rumah, tapi kita kan juga ada yang mengatur, yang lebih profesional lah untuk mengaturnya. Nah, begitu acara, alhamdulillah juga begitu mau mulai ada hujan. Oh iya betul. Ya, jadi itu juga mengurangi daripada panas. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik begitu datang, walaupun telat dikit gitu ya. Tapi kondisi masyarakat di situ menyambut antusias, luar biasa ya. Karena apa? Ya kita lihat bahwa memang baru pertama kali ada kampus didatangi oleh Presiden Jokowi. Ya, baru pertama kali kan gitu kan. Dan ini juga harus bersyukur. Bagaimanapun perhatian Pak Jokowi terhadap Gunadarma. Sehingga dia bisa hadir untuk groundbreaking ya, gedung yang kedua ini. Tanpa kita bersyukur barangkali tidak mungkin. Ini adalah salah satu kepercayaan pemerintah ya
lewat Pak Presiden bisa meresmikan atau groundbreaking di Gedung 2. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat pelaksanaan acara gitu kan, ya, dihadiri itu ada Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Menko PMK, Prof. Muhadjir. Kemudian ada juga dari Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian ada dari kepolisian, ya. Kemudian dari Panglima datang juga. Nah, termasuk di dalamnya adalah undang-undangan dari Bupati sendiri, Bupati Penajam Pasir Utara. Kemudian tamu-tamu dari kerjasama perguruan tinggi juga datang, melihat tokoh masyarakat juga, tokoh masyarakat, termasuk adalah dari otorita. Dan makanya pada waktu Pak Presiden memberikan sambutan, ada dari perwakilan mahasiswa teknik sipil, pada saat diwawancarai mengatakan bahwa mana nih kepala otorita, karena ingin agar para mahasiswa ini tertarik bisa begitu lulus masuk kerja di IKN. Nah, kayak ini kan salah satu bukti bahwa Presiden juga antusias untuk memberikan kontribusi bahwa kepercayaan bahwa Gunadarma ada di sini juga perlu dibantu untuk bisa memberikan wadah untuk di IKN gitu. Dan media yang terakhir, saya begitu baru selesai itu medsos luar biasa. Di handphone saya itu medsos itu iya, luar biasa. Karena apa? Baru selesai. Mahasiswa PSDK itu yang teknik sipil kalau nggak salah ya? Iya, yang dapat sepeda. Itu saya kira baru kali ini begitu kegiatan, banyak sekali ucapan selamat kepada saya, kepada Gunadarma gitu. Luar biasa bahwa Gunadarma bisa mengundang Presiden datang ke kampus Gunadarma. Saya kira itu. Baik, ini luar biasa sekali pengalaman yang sangat luar biasa. Ini juga merupakan tak terlupakan lah. Rezeki juga ya Prof ya, anugerah yang diberikan, yang diterima oleh kampus Universitas Gunadarma. Baik, mungkin kita sedikit melanjutkan tentang terkait dengan tema utamanya tadi, peran media dalam pemberitaan pembangunan IKN. Nah, itu tadi salah satunya UGTV sangat berperan dalam seluruh kegiatan Universitas Gunadarma, juga dalam kita untuk menyambut atau melanjutkan atau apa ya istilahnya meneruskan keinginan pemerintah dalam membangun IKN gitu, dengan membangun kampus yang ada di PSDKU Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, kemudian juga akan ada di sini ada sedikit tayangan terkait dengan peran media juga. Ini jadi sudah mana lagi nih? Mana lagi nih? Berkali-kali dari luar negeri ini sudah banyak sekali pemberitaan terkait dengan IKN. Nah, kali ini dari Jerman, DW News ya. Mungkin bisa ditayangkan terkait dengan pemberitaan Ibu Kota Nusantara. And joining me now for more is Dr. Eka Permanasari. She's an associate professor in urban design at Monash University, Indonesia, and is currently in Berlin. Dr. Permanasari, welcome. Given that Jakarta is literally sinking, is building a new capital the only option? Well, as you mentioned, the current capital city is sinking at a rapid stage. It's the fastest sinking city in the world. And therefore, there were so many attempts in order to rescue Jakarta. Now, those attempts seem to be failed, and now they decided that they have to move the capital city to Kalimantan. Now, talking about the movement, whether it's necessary or not, of course, there has always been a debate. But looking at this from multiple perspectives, for instance, finding a new location in central Kalimantan carries two meanings, actually. One is detaching the power from the Javanese centrism and giving the chance for other location as the center of power, right, as a government or economy. Another thing is, it is seen as a political move which shows the world that Kalimantan as the center of the nation. So it's been, we all know that Kalimantan or Borneo has been the source of oxygen, not only for Indonesia, but also it's actually for the world, right? By putting this capital city, it is a bold statement that this is the center of Indonesia. So I think there are two things, yeah. One is like detaching itself from the Javanese I did want to talk to you about that, but it's good that you've brought it up. But having said that, I mean, I'd just like to know from you, what does this mean for the people who live in Jakarta, some 10 million people who call Jakarta home? Will everyone now be able to move to Nusantara? Is that the idea?
Well, there are some phases for the movement. Say, for instance, this planning of the capital is starting from the 2022 to 2045. The first stage or the first phase is the first 2 years, that is until 2024, which they will build the core government sector, yeah, and they will move. The first one that they will move is not the whole Jakarta people. I think Jakarta, regardless, is no longer a capital. It will work as the center of economy. And remember that Jakarta carries layers of symbolism for colonial till post-colonial, so it will not lose its charisma, yeah, as a city. But this new capital, by 2024, they will move the civil servants, the ministries, agencies, employees, and all that, army, police, and all that. So the first stage until 2024, they plan to have 488,000 of people. Right. And then second stage, until 2029, they will bring more people and they will lay out some infrastructure and so on until 2045. So I don't think they will move the whole 10 million to the new capital. Well, that's good to have that clarification. I do want to talk to you more about this move. If you wouldn't mind staying on the line, Dr. Permanasari, because I'd like to offer our viewers now a glimpse of what this new city, Nusantara, is supposed to look like. Now, these computer-generated images show a starkly different city compared to what Jakarta currently is. Lots of green spaces and open walkways. A city surrounded by lush jungle, free from the congestion and pollution of the capital. All residents are expected to be within a 10-minute walk of green spaces, and every high-rise is expected to be constructed in an eco-friendly manner and be energy efficient. Baik, itu tadi tayangan dari wawancara DW News Jerman kepada Dr. Eka Permanasari dari Monash University terkait dengan perpindahan penduduk dari ibu kota kita sekarang, Jakarta, yang penduduknya sudah lebih dari 10 juta jiwa. Itu penduduk yang menetap di Jakarta, belum penduduk yang bekerja di Jakarta. Begitu. Nah, ini apabila akan dibuat ibu kota negara baru, maka tentunya akan ada perpindahan populasi yang cukup besar dari ibu kota kita sekarang ke IKN, begitu. Nah, terutama pada fase awal itu akan dilakukan perpindahan dari sisi pemerintahannya dulu, Prof, ya. Jadi dari mungkin saat ini sebagian menteri sudah ada yang pindah, Prof, ya. Sebagian menteri sudah ada yang pindah ke kalau dalam pemerintahan itu yang salah satu yang udah mendeklar ya, yang bersangkutan itu Pak Basuki ya, Menteri PUPR, mulai Juni atau Juli udah sana. Karena kan komplek rumah tapak menterinya kan juga udah hampir selesai ya, sehingga udah bisa ditempati gitu. Saya dengar di pemberitaan juga gitu. Tadi juga disebutkan sampai 400.000 jiwa kalau kita hitung dari pemerintahannya saja, itu termasuk juga dengan militer, terus PNS gitu, Prof, ya. Itu akan berpindah ke sana dan ditargetkan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Sebenarnya kalau mengacu ke yang tadi ya, peraturan Presiden nomor 63 tentang perincian rencana induk, itu secara detail dibahas juga di bab tersendiri ya, tentang perpindahan. Tapi bukan dalam konteks perpindahan penduduk ya, tetapi pertama adalah penduduk kan berasal dari yang punya relevansi ketika dalam masa pembangunan gitu, sehingga ada pentahapannya. Misalnya tadi bahwa PNS untuk yang kementerian teknis terutama ya, itu kan harus mulai pindah ke sana, dan itu ada masanya ya, itu yang pertama. Sampai nanti ada perpindahan kantor perwakilan negara asing, sampai nanti untuk yang militernya, kemudian lembaga-lembaga tinggi negara itu ada tabelnya gitu lah, ada timetable-nya bagaimana itu diproyeksikan ke sana. Di dalam perencanaan itu juga diproyeksikan sebenarnya bahwa ketika di batas akhir pembangunan IKN tahap pertama sampai 2045 itu, proyeksi penduduk di sana itu kan diproyeksikan sekitar 1,9 sampai 2 juta orang. Dan itu sebenarnya yang memang tadi pegawai negeri sipil yang terlibat langsung ataupun pekerja-pekerja swasta yang terlibat langsung dalam yang 6 klaster ekonomi tadi gitu ya. Jadi artinya memang bisa jadi ada tambahan mobilisasi penduduk yang memang dari luar IKN, tetapi di satu sisi ada strategi juga di dalam perencanaan induk itu adalah bagaimana memberdayakan penduduk lokal gitu ya, Pak Didin ya. Jadi bagaimanapun harus punya peran penting, sehingga sebelum ada kaitannya dengan ada di bagian bab pendidikan, itu pendidikan tinggi dari mulai dasar sampai tinggi itu
sebenarnya bagaimana penduduk lokal pun ke depannya punya kontribusi yang maksimal. Bahkan nanti ada serangkaian ketika itu serangkaian pendidikan informal yang memang terlibat langsung dalam pembangunan. Karena di situ kan butuh supply tenaga kerja juga dalam proses pembangunan gitu. Nah itu ada penyiapan khusus, ada program paket-paket pelatihan yang diperuntukkan untuk penduduk lokal agar mereka siap ya dari mulai supir forklift gitu ya, ataupun untuk pasokan kuliner, ataupun semua jasa-jasa yang terlibat untuk mensupport bagaimana tenaga kerja yang terlibat langsung dalam infrastruktur terlebih dahulu. Dan itu kan perlu pekerja-pekerja juga. Betul. Ini sebenarnya di dalam perencanaan induk IKN itu memang diatur pentahapannya sampai nanti perwakilan negara asing kapan punya kantor sana. Sehingga kemarin kan udah sampai groundbreaking yang kelima ya kalau nggak salah ya. Itu kan mulai ya masuk ke sektor swasta kan gitu. Nah itu kan pasti juga diikuti oleh pekerja-pekerja. Tinggal keputusannya apakah nanti akan menetap menjadi penduduk sana. Nah itu kan soal keputusan dari masing-masing individu gitu. Itu sedikit tambahan terkait pentahapan bagaimana penduduk ataupun tenaga kerja itu diprioritaskan ke sana sesuai dengan pentahapan pembangunannya gitu. Ya. Baik. Menanggapi juga tadi tentang videonya, itu digambarkan wilayah IKN itu akan menjadi ibu kota yang bebas dari polusi, begitu ya, Prof? Ini mungkin saya ke Prof Didin dulu nih, Prof. Ya. Ini digambarkan kalau ibu kota IKN itu bebas dari polusi, jadi dibuatlah sebuah perencanaan bagaimana sistem mungkin transportasinya, mungkin Prof Didin juga nanti Pak Bembi ada sedikit gambaran membandingkan dengan apa yang ada sekarang di negara-negara lain, terutama negara tetangga kita seperti Singapura. Itu kalau kita ke Singapura itu mobil lewat aja itu bisa dihitung oleh jari, Prof. Gitu. Nah mungkin di sini Prof Budi atau Prof Didin ingin menanggapi terkait dengan video tadi tentang Green Capital City gitu. Ya, terima kasih Nanti. Kita kalau bicara tentang transportasi, kita mengubah polanya, ya. Jangan sampai kita penggunaan bahan bakar yang selama kita gunakan untuk menghindari polusi. Betul. Kita mencoba, termasuk Gunadarma ini. Gunadarma ini sekarang kebetulan kami sedang ada di Tenopak nih. Baru saja meresmikan, ya kan gitu kan, perahu listrik, ya, dan sepeda listrik amfibi. Nah, ini artinya mudah-mudahan kendaraan yang sekarang Gunadarma juga sudah ada, mobil listrik itu barangkali nanti bisa digunakan ada di sana. Salah satunya begitu ya, salah satunya. Kemudian juga mengurangi daripada mobilitas penduduk yang ada. Sehingga ini juga salah satu faktor untuk mengurangi daripada polusi yang ada. Itu yang kedua. Tadi ada batasan penduduk. Ya. Kalau batasan penduduk ini juga salah satu faktor yang sangat potensial apabila mereka itu ingin agar bebas daripada polusi yang ada. Apabila ini bisa dijalankan, barangkali bisa mengurangi ya daripada faktor-faktor yang lain. Yang jelas bahwa dipindahkannya ibu kota dari Jakarta ke sana itu kan dalam rangka tadi mengatasi berbagai hal. Mudah-mudahan ini juga bisa memindahkan tidak hanya soal penduduk, ya, tapi bagaimana juga jangan sampai ada industri. Yang sering kita bicarakan industri, ya, industri jangan sampai sekitar itu kemudian dibawa oleh angin sehingga menimbulkan masalah baru di IKN, ya. Semacam Jakarta ini kan orang menyebutnya bukan dari Jakarta, tapi dari Tangerang, dari Bekasi, dari Kerawang kan gitu ininya ya. Nah ini jangan sampai juga ada dampak daripada pembangunan IKN, tapi sekitarnya banyak sekali industri. Industri ini yang nanti membawa dampak juga ke dalam IKN. Saya kira itu. Baik. Tambahan. Baik, mungkin ke Pak Bembi, Pak, terkait dengan Green Capital City. Iya. Ada tambahan yang lagi sustainable city. Sustainable city. Dia bisa sustain ya kata itu ya. Tentunya dengan berbagai contohnya dengan energi baru terbarukan dan sebagainya ya. Tadi pasti disampaikan ada penurunan emisi karbon ya. Dengan mobil listrik gitu ya. Nah, ini yang dari pemerintahan memang dari perencanaan di IKN itu memang kan semua diarahkan ke sana ya. Termasuk juga tadi mungkin di awal sekali Sandi sempat mengatakan bahwa banyak yang bernama bahwa pohon ditebangin semua ya. Tapi di sana juga ada tempat untuk menanam kembali ya, sebetulnya dikembalikan. Jadi tadi di komentar video tadi sebagai paru-paru dunia, paru dunia tetap dipertahankan gitu. Jadi tidak ada yang berkurang, justru hanya di tempatnya lokasi dipindahkan, paru-paru dunia tetap ada. Nah itu sebagai sebuah kota modern ya yang
tetap menjadi paru-paru dunia. Nah, terkait dengan tadi yang perpindahan tadi, tentunya ya kemarin nggak usah Pak Jokowi menyampaikan bahwa ASN akan mulai dipindah lebih awal. Betul. Pasti semua namanya kota baru pasti butuh adaptasi. Betul. Tapi sekarang sedang dibangun seluruh fasana ya, rumah sakit dan sebagainya dibangun untuk menyiapkan itu kan gitu ya. Saya rasa itu sudah mengarah ke progres luar biasa. Kemudian tadi juga sedikit ada disampaikan bahwa fasilitas-fasilitas itu akan dibangun dengan maksimal 10 menit dari pemukiman gitu ya. Jadi seperti rumah sakit, terus tempat pendidikan, sekolah, dan juga lokasi kerja, dan juga fasilitas lainnya dibangun dengan jarak maksimal 10 menit, jadi mengurangi mobilitas kendaraan yang mungkin dapat mengakibatkan panas ataupun polusi tadi gitu. Para pesepeda senang. Iya, pesepeda senang benar. Jalan kaki juga. Yang penting jalurnya sudah tersedia. Iya, kan gitu kan. Nah, itu juga saya rasa mungkin juga perlu juga jalur-jalur kita kalau sekarang Jakarta kan jalurnya rebutan dengan mobil ya. Itu ya kadang-kadang ya. Itu di negara-negara yang maju saya rasa semua sudah dipisah masing-masing. Mungkin ada sedikit yang ingin ditambahkan dari Prof. Budi? Memang kata kunci dari konsep kota di IKN dalam rencana induk dan bahkan dari undang-undang pun disebutkan ada 3 konsep kota ya. Ada Forest City, Spong City, dan Smart City. Jadi artinya keberlanjutan menjadi penting karena salah satu tujuan dari 1 dari 3 tujuan pembangunan IKN adalah sustainable city. Kota berkelanjutan tingkat dunia. Dan itu dengan 3 tujuan tadi, dengan identitas dan nasional dan juga dengan penggerak ekonomi masa depan, maka visi IKN itu adalah sebenarnya sederhana. Kota dunia untuk semua. Nah, ini menariknya di situ sebenarnya. Oke. Luar biasa sekali. Ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan masih banyak nih, Prof. Namun ada episode berikutnya ya. Episode berikutnya dengan hostnya tetap gitu ya. Siap. Dan namakan dengan sustainable. Salah satu. Baik. Pemirsa UJTV ini obrolannya sebenarnya masih seru, namun kita terbatas oleh waktu. Jadi kepada pemirsa UJTV dimanapun Anda berada, kita telah sampai di penghujung acara UJ Talk eksklusif serial IKN. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan kita semua. Saya mengingatkan kembali bahwa acara ini dapat disaksikan kembali melalui YouTube pada UJTV Official. Sehat selalu dan semoga kita dapat berjumpa kembali di acara UJ Talk pada episode-episode berikutnya. Saya Sandi Suryo Prayogo beserta narasumber dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke Sepaku di Kalimantan Timur berada, penajam pasir